Sungguh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku itu akan dipanggil di hari kiamat dengan cahaya yang memancar dari bagian tubuhnya. Kelihatan. Ada yang mengibaratkan Ghurral Muhajjalin itu seperti kuda putih di tengah lautan kuda-kuda hitam. Seperti bersinar. Dari apa? Min atharil wudu. Ya, min atharil wudu. Ada terusan hadisnya, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman yastati an yutila ghurratahu falyaf'al." Siapa yang mampu memanjangkan. Nah, ini yang mungkin di sini yang dimaksudkan. Cahayanya itu silahkan lakukan. Baik, yang dimaksud cahaya wudhu di sini ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang memahami secara tekstual. Wah, kalau wudhu kan pakai air, maka biarkan airnya saja, nggak usah diusap, nggak usah dikeringkan. Ini adalah bagian dari memanjangkan cahaya. Ya, ada yang kedua memahami bahwa lebihkan sedikit supaya cahayanya makin memanjang. Jadi kalau basuh tangan sampai siku, lebihkan dikit. Ada yang memahami sampai situ. Tapi dari pemahaman itu kami cenderung pada yang ketiga, karena ini sesuai dengan makna dasarnya. Apa yang dimaksudkan? Cahaya yang dimaksudkan dari hasil wudhu itu bukan melekat kepada benda air dan semacamnya, bukan. Yang dimaksudkan dampak wudhunya. Wudhu di Quran, di surah kelima Al-Ma'idah, di ayat yang ke-6 disebut fungsinya toharah. Ma ja'alallahu, ya, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala yaj'ala alaikum min haraj walakin liyutahhirakum. Allah tidak menghendaki kesulitan padamu saat berwudhu, tapi tujuannya mentoharahkan engkau. Ada taharah, ada nadhafah, itu beda. Nadhafah membersihkan luar fisik, ya. Taharah membersihkan luar dan dalam. Nah, rumusnya kata Nabi di hadis Muslim, ketika seseorang berwudu, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh dia, maka jatuh pula kotoran-kotoran dan dosanya. Di kotoran fisiknya jatuh, dosanya hilang. Seperti tadi saya terangkan waktu siang. Maksudnya apa? Dia membasuh tangannya, dia minta ampun pada Allah dari dosa tangan yang melekat pada tangan itu. Mungkin sebelumnya dia menulis sesuatu yang tidak pantas dan seterusnya, dia bertobat. Karena itu setelah wudu dia baca doa tobat. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, aku tobat. Karena itu saat tobat dia mengakui ada yang salah di tangan, dia menyesali itu, dia berjanji tidak mengulangi. Nah, wudu yang seperti itu bersih luarnya, jatuh airnya, jatuh kotorannya. Jadi tidak ada hubungan dengan dilap, dikeringkan atau tidak. Itu poinnya. Nah, bagaimana memanjangkannya? Maksudnya dampaknya setelah wudhu jadi baik dia. Ketika kebaikannya memanjang, lisannya jadi baik, pandangannya jadi baik, dipertahankan sampai wafat, panjangkan itu. Ada yang mengartikan kalau batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, itu yang dimaksud dipanjangkan. Jadi ketika dia berlatih kurang bagus, dia wudhu lagi, batal wudhu lagi, dengan tujuan menjaga kebaikan dalam dirinya. Itu yang dimaksud panjangkan cahayanya. Jadi asalnya tidak ada kaitan dengan kering atau basah. Jadi tidak usah dipaksakan, karena din itu yusrun, bukan usrun. Agama memudahkan, bukan menyulitkan. Anda bayangkan, zaman Nabi saja ada yang dimarahi oleh Nabi. Seorang sahabat kurang ilmu berfatwa. Apa fatwanya? Maaf, ada kecelakaan malam hari, ya. Normal sebetulnya bukan kecelakaan, dia berhubungan suami istri, musim dingin mau mandi susah, kedinginan. Kata sahabat, gak bisa junub mandi katanya. Ya gak bisa, dia mandi meninggal. Begitu meninggal, laporkan ke Nabi, Nabi marah. Kamu ini kalau kurang ilmu jangan berfatwa, kata Nabi. Tobatnya dan sebagainya kan bisa tayamum. Akhirnya muncullah di situ kemudian ajaran tentang tayamum. Ya, diantaranya turun surah-surah Al-Quran seperti terusan tadi dari Quran surah kelima ayat yang ke-6. Jadi yang ingin saya maksudkan di sini, jangan sampai memaksakan sesuatu yang menjadikan mudarat dengan pemahaman yang mungkin baru sebagian didapatkan. Jadi kalau ibu sudah berwudu musim dingin dan kedinginan, lap aja sampai kering. Jelas ya? Panjangkan dengan aspek yang